Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Seminar Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Sri Wahyuni Mansur, dan teman saya Febria Trimelinda dan Gina Sakiyah. Nah, di sini kami ingin mereview dua jurnal Indonesia dan satu jurnal internasional. Nah, untuk dua jurnal ini kami mengambil jurnal yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. Nah, untuk yang jurnal pertama, untuk jurnal Indonesia, di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Akuntansi Syariah untuk Murabahah, Mudharabah, serta kesesuaiannya pada PSAK Syariah nomor 102 dan 105 pada KS PPS BMT NU Jombang. Jurnal ini ditulis oleh Saudari Dia Nurdiawati dan Hestin Sri Widiawati dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dalam latar belakang jurnal ini, penulis memaparkan bahwa lembaga keuangan merupakan salah satu pengelola dan penghimpun perekonomian. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau yang disingkat dengan KSPPS Baitul Mal wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Nah, BMT di sini menerapkan prinsip syariah yang berlaku umum dan kegiatan transaksi syariah atau muamalah yang mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik itu dalam bentuk bank syariah, koperasi syariah, atau BMT, dan lain-lain. BMT menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Produk pembiayaan yang lebih diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. BMT memiliki produk-produk yang dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat, baik produk tabungan atau simpanan dan produk pembiayaan yang sesuai. Nah, misalnya tabungan anggota, tabungan sukarela, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan salam, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian untuk melihat bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jombang dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 102 dan 105. Objek dari penelitian ini yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT NU Jombang. Dan selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dengan kepala pimpinan KSPPS BMT NU Jombang dan observasi. Data sekunder berupa dokumentasi yang disajikan oleh KSPPS BMT NU Jombang. Dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan praktik pada KSPPS BMT NU Jombang dengan PSAK. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari analisis dicari penyebabnya. Hasil penelitian, perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, serta kesesuaian terhadap PSAK 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang tahun 2015 sampai 2017 terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, yaitu yang pertama 1.
kesesuaian pembiayaan murabahah terhadap PSAK 102 di BMTNU belum sesuai, karena pada saat pengakuan uang muka tidak diberlakukan pencatatan transaksi. Untuk pengukuran uang muka, saat pembiayaan murabahah batal, pihak BMTNU akan mengembalikan seluruh uang muka yang diterima tanpa adanya potongan biaya operasional. Sedangkan pada pengakuan denda, apabila terjadi kelalaian dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan akad, maka pihak pemilik dana berhak memberlakukan denda. Tapi menurut di BMTNU tidak memberikan denda kepada nasabah, dan nasabah tetap membayar kewajiban sesuai dengan jumlah besar yang diperhitungkan kan sebelumnya ketika kesepakatan. BMTNU tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang karena dianggap melanggar aturan agama Islam. Yang kedua, kesesuaian pembiayaan murabahah terhadap PSAK 105 di BMTNU secara keseluruhan sesuai. Dalam praktek pembiayaan murabahah untuk pengakuan, pengukuran investasi, kerugian, keuntungan, beban, dan lain-lain sesuai dengan PSAK 105. Penyajian yang dilakukan BMT dalam pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Pengungkapan BMTNU berkaitan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha, mencakup hal jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam pembiayaan mudharabah. Selanjutnya itu ada jurnal internasional dengan judul Determinant of the Level of Islamic Bank Compliance with Mudharabah Principle Evidence from Indonesia, yang artinya penentu tingkat kepatuhan laporan keuangan bank syariah terhadap prinsip mudharabah, bukti empiris dari Indonesia. Nama Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, volume dan halaman, volume 7, halaman 1-18, tahun 2020, penulis Lukman Hakim dan Sulhani, reviewers Sri Wahyuni Mansur, Febri Trimelianda, dan Gina Sakia. Tanggal review 11 November 2020. Latar belakang penyebab rendahnya porsi pembiayaan mudharabah diantaranya ada resiko tinggi dan ketidakpastian. Kutipan dari Adnan dan Purwoko 2013, Dialogi Trijanti dan Tranzil 2015, Warninda Eka Putra dan Rokhim 2019, dan kemungkinan moral hajrat yang tinggi Yuspi 2013. Untuk menimbulkan risiko tersebut diperlukan transparansi informasi keuangan yang memadai. Kutipan dari Busham dan Smith 2001, Bush, Ori, dan Scarfars 2016. Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh IB adalah keterbukaan informasi yang memadai mengenai pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangannya. Pengungkapan transaksi mudharabah di Islamic Bank merupakan informasi yang sangat penting karena memberikan gambaran kondisi risiko bank menurut Amelia Wan Abdullah versi dan Streetward 2013. Informasi terkait investasi mudharabah di Islamic Bank masih perlu ditingkatkan melalui sistem pelaporan yang tepat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik CFO, efektivitas komite audit dan Dewan Pengawas Syariah, serta tekanan stakeholders terhadap tingkat kepatuhan bank syariah terhadap PSAK 105 pada prinsip mudharabah dan standar akuntansi. Bagian selanjutnya meninjau karya literatur terbaru tentang tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Objek penelitian ini bank syariah. Metodologi penelitian dalam jurnal ini, di sini peneliti menggunakan 96 data observasi, yaitu mulai 2009 sampai dengan 2017. Di sini dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan data panel.
Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah atau DPS, efektivitas komite audit, masa jabatan CFO, dan dana pihak ketiga mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap PSAK 105. Nah, itu tadi review jurnal dari kelompok kami mengenai akuntansi, khususnya akuntansi syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.